Sebenarnya pokoknya melu. Oke Bolo, ketemu lagi bersama kami YouTube-nya HK Auto Service ya. Aku ndak usah perkenalkan ya wis kenal kabeh mbak aku tos yang nonton YouTube-ku ya. Jadi pada siang ini kita kedatangan di sebelah kiri saya ini wong ayu. Ya jelas ayu wedok ya, perempuan ya. Jadi nanti biar kami kenalin ke pemirsa ya siapa ini di sebelah kiri saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit ya toh, mungkin sedikit kali sedikit sama dengan banyak, atau mungkin panjang kali lebar sama dengan luas. Jadi nanti kita akan ngobrol luas bila mana itu diperlukan. Oke Bolo, di sebelah kiri saya ini sudah ada yang namanya ya tak kon kenalan dewe apa piye? siapa yo? Siapa ayo? Aku rada grogi ya. Ya, kenalan dewe ya. Kenalan Halo sendiri. buat penggemarnya, penontonnya HK Auto Service ya Mas Huda. Kenalin, nama saya Alin Rose. Alamat saya ada di Rejo Tangan, Tulungagung. Alin Rose. Alin Rose. Alin Rose. Alin Rose. Eleng pora, Alin Rose. Nah, jadi Mbak Alin ini sangat sitok rupawan kan laki-laki ya. Lek perempuan itu apa? Rupawati kayak Mas. Rupawati. Mbak Alin ini sosok yang sangat rupawati. Jadi dia tuh kalau menurut saya orangnya sangat humble ya, murah senyum, sumeh. Sumeh jenis bapakku sakjane. Ya kalau orang Jawa bilangnya sumeh, terus kalau kita lihat tuh orangnya selalu sumringah dan sering kesini juga. Tapi sering kesini itu memang ada tujuannya sesuai SOP loh yo. Digaris bawahi sesuai SOP. Maksudnya mergo aku bengkel datang ke sini berarti yo menyerviskan atau mungkin kendaraan yang bermasalah dibawa ke sini. Ya, enggak tahu kalau sama hati-hatinya mau diservis juga. Aku enggak roh iki ya, bahaya iki lek dibahas engko. Enggak tahu nanti kita akan bahas lebih lanjut atau enggak. Oke, Mbak Alin, ini saya mau tanya-tanya sedikit ya. Mbak Alin kan sudah sering kesini kayaknya ya, cuma satu kali dua kali. Nah, ini Mbak Alin kenapa kok milih HK Auto Service ini menjadi bengkel pilihannya Mbak Alin untuk merawat kendaraannya? Nah, ini menjadi alasan saya untuk servis di sini terus ya Mas. Sebenarnya ada tak lingguh dhisik sing. Ya. PSPW ya Mas ya. PW. Sebenarnya nih ada banyak masalah sana. Salah satunya ya sehabis servis di sini tuh pokoknya digunakan nanti puenak loh Mas mobilnya, puenak. Terus servisnya kan lagi jantop ngono loh. Maksudnya ki mas-masnya yang nyervis gitu tuh orangnya ya humble, ramah. Terus dijak komunikasi ki ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia ki los ngono loh Mas. Ya. Mengerti. Maksud dari klien seperti itu. Siap. Jadi itu adalah salah satu mungkin ya yang menjadi ini Mbak Alin itu datang ke sini. Ya memang kalau servis di kami itu ya karena kami ya golongannya darah muda, mungkin kita seumuran mungkin ya. Kita seumuran. Jadi ngobrolnya jadi enak. Ngobrol sama orang tua pun juga enak, sama yang sebaya juga enak, sama yang lebih muda juga enak. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apapun, yang penting nyambung, gathuk, artinya mak celek. Yang penting gitu loh, yang penting mak celek gitu ya. Jadi salah satunya adalah itu mungkin. Betul. Terus Mbak Alin kenal atau mungkin tahu bengkel HK Auto Service ini sudah berapa lama dan dari mana? Sebenarnya sudah lama ya Mas. Saya tuh pertama tuh lihat tuh di Instagram gitu. Oh, di Instagram. Iya, muncul gitu Mas di explore. Iya, seperti itu. Terus ada rekom dari temen juga gitu. Di sini tuh apa nyervis di sini tuh enak gitu. Gak usah jauh-jauh lah kan kebetulan rumahnya di Rejo Tangan Tulungagung. Jadi ya walaupun di Tulungagung, cara ngomongnya apa ya? Cara Jawa nih. Jawa nih ki Tulungagung ini termasuk apa ya? Kota ya Mas ya? Kota. Ya kota no, kabupaten no. Kabupaten ya. Kabupaten tapi. Iya nggak perlu jauh-jauh keluar kota gitu loh. Pokoknya enak di sini tuh. Iya, soalnya memang Mbak Alin tadi kan rumahnya Rejo Tangan ya. Rejo Tangan itu kalau di sini bengkelnya kan ngunut. Kita cuman ya ndak enak, tidak ada jarak di antara kita sebenarnya. Aduh.
Jadi memang Rejo Tangan, Ngunut ini kecamatan yang berdampingan. Jadi mungkin menurut Mbak Alin ini dari segi jarak emang sudah dekat gitu. Iya. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh. Terus dari segi kalau dari segi kualitas layanan dan hasil pekerjaan itu kira-kira gimana Mbak Alin? Memuaskan atau enggak? Memuaskan Mas, alhamdulillah memuaskan. Soalnya kemarin itu ini bukan mau membanding-bandingkan bagaimana ya. Saya itu kan membanding-bandingkan. Wong kok ini kok dibanding-bandingke. Saing ke ya mesti kalah. Waduh. Ada loh. Kayak kok penyanyi to iki. Aku curiga ini maring ini ditekoni sing tenanan. Sakjane wong ki sapa? Sebenarnya dia adalah siapa? Kok penasaran. Iya. Ya, oke. Lanjut. Oke, balik lagi ya. Bukan berarti membanding-bandingkan. Terus apa? Iya, cuma kan dari apa ya, maksudnya yang sudah saya alami gitu ya. Saya nyervis di tempat lain itu keluhannya misalnya A gitu ya Mas. Terus udah dari servis itu, terus tak pakai kayak masih ada yang mengganjal gitu loh Mas, nggak enak gitu. Nah terus sebelumnya itu pas pertama nyervis di sini itu sudah sesuai dengan kendala yang saya apa ya, keluhkan gitu. Begitu sih. Oke, jadi intinya Kayak cocok puas sesuai dengan keluhan. Sesuai dengan keluhan dan mungkin keluhan yang tidak disampaikan bila mana kami coba itu kok ternyata Mbak Alin ini kurang seperti ini, bagusnya seperti ini, mungkin itu juga selalu kami sampaikan. Ya salah satunya itu kayak Masnya itu selalu apa ya, memberi penjelasan gitu loh Mas, secara jelas dan untuk apa ya, cara penyampaiannya tuh enak gitu loh, enak dicerna. Ya, jadi edukasi ya, jenenge edukasi kan bila mana istilah Jawanya dudoi alias marai alias ya dudoi ku mang atau mungkin memberitahu. Ya, edukasinya itu mungkin dari teman-teman bisa diterima barangkali gitu ya. Jadi katakanlah kalau orang awam ini kita kasih bahasa pure murni bengkel kadang itu tidak paham. Coba kayak Mbak Alin ini tak kasih, Mbak Alin mobilnya waktunya ganti oli lah, oli kok diganti. Nah sama itu tinggal saya menjelaskan Mbak Alin kan juga butuh perawatan juga, ada skincare-nya dan lain sebagainya. Ya toh, lek lipene wis kehapus, iku wayang lipene maneh sama, mobil juga seperti itu. Olinya itu waktunya ganti ya butuh diganti. Jangan nunggu rusak baru. Nanti loh mobilku kok kayak gini ya gitu. Kita tidak berharap hal seperti itu kepada customer-customer kayak Mbak Alin gini. Jadi kita antisipasi, kita berikan edukasi yang bagus. Oke, mungkin kalau saya tanya babakan atau mungkin tentang bengkel sudah ya itu sudah mewakili sih. Nah, tapi yang saya bikin penasaran, saya tadi nyanyi sedikit Mbak Alin kok nyambung gitu loh. Kayak suaranya yo penak. Ngedem mati. Nah, sekarang kita tanya. Wis siap apa burung? Sudah siap apa belum? Oke. Angkat jempol ke atas, subscribe dulu. Oke. Yuk, kita lanjut. Nah, di sini Mbak Alin Ros. Saya pengen mendengarkan biodata atau mungkin siapa sesungguhnya Mbak Alin ini. Nah, jadi supaya teman-teman nanti bisa tahu, bisa kenal. Syukur-syukur nanti kalau memang ada kaitannya dengan apa yang menghasilkan cuan dan lain sebagainya, nanti bisa kolaborasi sama teman-teman atau mungkin ya sampai penake piye gitu. Silakan Mbak Alin dijelaskan siapa Mbak Alin sebenarnya. Penasaran gitu. Jadi saya sebenarnya ini hanyalah manusia biasa ya Mas. Waduh. Manusia biasa. Sebenarnya nama asli saya itu siapa ya? Siapa? Bedean yuk. Sebenarnya Alin Ros itu nama apa ya? Kalau dikatakan tuh nama keren kah atau nama panggung Kosadu Edi? Ya nama panggung gitulah Mas. Nama panggung. Ya, terus nama itunya gitulah biar dikenal orang gitu. Sebenarnya kalau nama asli itu Alinda Ayu gitu. Alinda Ayu. Tapi ada satu lagi sih, Alinda Ayu Prameswari. Iya. Sing kameramen itu anak mulak-mulak kayak ora kena kamera itu. Alinda Ayu Prameswari. Bener? Bener. Alinda Ayu Prameswari.
bener. Soalnya nggak boleh salah, kok nggak salah jenangnya abang maneh Iya, boleh Mas. wedhus. Nah, itu malah tanggunganku. Jeneng loh iki. Jeneng. Begitu. Terus Buat kalian ini ya penggemarnya HK Auto bisa lihat juga klik apa sih? Ketik ya Mas ya. Ketik di YouTube Alin Rose gitu nanti muncul gitu. Ada tulisannya saya Alina Rose. Iya, Alina Rose. Rose. Berarti Ya, gitu. lek neng YouTube iki enek, kalau di YouTube ini Mbak Alin ada tampil dan lain sebagainya, berarti kayak IG-nya juga ada dong. Oh iya ada juga TikTok-nya ada Instagram. juga dan mungkin media sosial yang lainnya ada. Iya ada. Mungkin boleh nggak dikasih tahu ke Oke, teman-teman? boleh banget ya. Ini Boleh sekalian banget. promosi ya. Wes nang get di-search siap-siap Iya. kono. Buat yang ingin mengenal lebih dekat, waduh. Lebih deket, aduh. Berteman ya kan saling menambah teman gitu yang ingin mengenal lebih dalam gitu. Mengenal lebih dalam iki bahasanya jeru iki Don. Terus. Ya bisa ini ya dicari kalau di Instagram itu ketik aja Alin Rose 27. Saya aku lali ya. Gini, Alin Rose 27 gitu. Ya, aku kurang jelas saya tak tulis neng ngesor Iya. ya, kayak digoleki. Sama TikToknya juga gitu namanya. TikToknya sama, Alin Rose 27. Iku ya berarti konsep YouTube. Saya tahu di YouTube iku sampean ngapain? Di YouTube iku aku. Aduh gedung guyu aku. Apa ya? Nyanyi sih Mas, Oh, nyanyi. Tarik suara. Hiburan lah gitu Mas. Kontennya hiburan. Jadi Hiburan. bisa dibilang ini memang kegiatan pokoknya Mbak Alin nyanyi di YouTube atau mungkin ini sampingan atau ya apa? Sebenarnya itu berawal dari ketidaksengajaan. Hati-hati, berawal dari ketidaksengajaan. Podo karo wong lek misalkan cinlok menawi tidak sengaja ndelalah dadi. Milo. Jadi hati-hati lek ketemu. Enggak sengaja ya, lek enggak sengaja ketemu Mbak Alin hati-hati. Engko lek misalkan Hati-hati loh. dadine aduh, Engko lek- terus Heeh. terus ketidaksengajaan. Habis Berawal itu, dari ketidaksengajaan. Terus emang sebenarnya dari kecil tuh suka nyanyi gitu loh Mas. Hobinya tuh nyanyi. Jadi sekolah gitu tuh sering ikut kayak pensi, nyanyi-nyanyi gitu sama teman-teman. Waktu SMA ikut band-bandan gitu sama teman-teman. Terus pas pandemi, kayak mulai pandemi deh. Kan itu saya juga kuliah itu kan online ya Mas, gitu. Terus ketemu deh sama orang baik, waduh orang baik. ya. Orang baik yang diturunkan Tuhan. Iya. Terus? Daripada ya cuma nyanyi-nyanyi biasa gitu, terus kalau bisa dapet cuan gitu ya kan. Cuan gimana sih? Cuan gini. Ngene tapi Gini. berkali-kali. Berarti Aduh. ini filosofinya biasanya rek ngene iki apa sih? Itu nih sarang apa ya? Sarangi. Sarang hai apa sarange? Sarange. Bahasa Indonesianya apa? I love you. Bahasa Inggris ya? Nah, intinya bahasa Indonesianya Kayaknya aku cinta kamu. kamu deh kayaknya. Nah, berarti Anda tahu filosofi sarangnya adalah aku cinta kamu itu harus digeser-geser. Jadi Gini loh Mas. mencintaimu harus dengan aku ramuni wong lho ya. Aku sing muni kok aku. Loh Mas, Nah, Dik. bener loh. Karena Nah. teman saya itu sebelumnya makan cinta tuh. Kenyang enggak? Kenyang. Makan cinta kenyang enggak? Aduh pagah lapar Mas. Lapar. Kuwi loh. Dadi lek ngene iki sing realistis ya toh. Awakmu lek nyambut gawe, awakmu lek nresnani cah wedok atau kamu mencintai seseorang. Ini kamu yang tak maksud laki-laki loh ya. You harus punya ini, you harus kerja, walaupun nggak banyak, yang penting cukup buat makan, betul. cukup buat beli mobil, beli helikopter gitu ya. Yang penting cukup. Iya. Jadi jangan cuman gini doang, tapi tidak ada ininya ya. Makan cinta nggak kenyang katanya Mbak Alin. Betul. Itu bener ya Mbak ya. Betul Mas. Tapi gini Mbak Alin kalau tak Iya. kasih pertanyaan, milih cowok ganteng tapi ndak punya duit, ndak bisa nyambet gawe, ndak bisa kerja, tapi orang tuanya kaya raya, atau pilih orang kaya, mengkolek milih kayak aku bahaya, lek istriku nonton ya bahaya. Tak Halo Mbak, aman ya Mbak? Tak kasih bilang sing wong iki ireng, orangnya tuh hitam, bengis, lebus itu
intine ndak karo-karo. Nah, tapi dia pinter cari duit. Yang penting mana ini? Pilih mana di antara dua pilihan tadi? Pilih ganteng tapi ndak bisa kerja, tapi orang tuanya kaya ini, mobilnya Pajero lah katakanlah. Tapi yang satunya ini katakanlah dia umurnya sepantaran mungkin ya sama Mbak Alin, tapi kerjanya masih jadi kuli bangunan atau mungkin jadi mekanik atau mungkin dan sejenisnya. Ini pilih yang mana? Sebenarnya kalau suruh milih, waduh ini pilihan gitu ya Mas Pilihan, ya. angel-angel penak lah milih. Pilihan. Sebenarnya yang pertama itu bertanggung jawab. Tanggung jawab. Betul, bertanggung jawab. Pokoknya tuh dia mau kerja keras gitu. Kalau masalah apa ya, mapan gitu ya. Sebenarnya gini Mas, yang penting saya tuh melihat cowok itu ya bukan karena dia profesinya sebagai apa gitu, bukan. Pokoknya yang pertama dia tuh bisa menghidupi dirinya sendiri dulu Mas, ya kan? Masuk. Karena kalau dia aja belum bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, gimana mau menghidupi anak orang gitu kan? Nah, yang satu tuh itu yang bener gitu. Kalau masalah apa ya, fisik ya, rupawan. Fisik. Ini kon milih fisik sing kayak gimana Mas tadi pilihannya tadi? Ya, masih sing berurat ngene. Waduh. Ya toh. Berurat. Rada ngene kae. Bergerigi. Yang bergerigi. Yang aduh. Mas kok apa ya, ngomongin fisik itu saya jadi kayak gitu. Kalau masalah fisik tuh relatif sebenarnya. Relatif Mas sebenarnya. Karena kalau ngomongin fisik itu kan mungkin masuk ke tipe ya Mas. Ya, tipe. Karena kalau saya tipenya mungkin tipenya yang kayak gini. Ya ada tuh Mas tipenya tuh pengennya ya yang aduh takut dijak becek pantas ya. Gitu atau bagaimana? Ya sakjane ya gitu. Cuma kalau kita ketemu sama yang udah nyaman, kayak tipe itu kayak udah terabaikan gitu Mas. Ya, nomor 27 kalau udah ketemu sama yang nyaman, kayak tipe tuh kayak udah enggak apa ya? Nggak begitu diprioritasin deh kayaknya Mas. Oke, jadi yang dimaksud yang Mbak Alin cocok itu gitu ya. Gini loh, laki-laki itu harus bertanggung jawab gitu. Jadi urusan rupawan, menawan dan bangsawan itu nanti berproses. Tadi sudah dibilang paling enggak itu bisa menghidupi dirinya sendiri, mandiri lah ya, bukan berarti mandi sendiri. Nah itu sudah menjadi kriteria, salah satu kriteria utama bagi, ini saya nggak mau ngomong bagi Mbak Alin mungkin ya, bagi perempuan barangkali gitu. Karena kalau mau ngomongin cinta, makan cinta doang itu nggak kenyang. Makan ya makannya nasi, mau makannya apa kayak dan lain sebagainya. Butuh hiburan hati, mau jalan-jalan ke Bali atau ke Bali ke Bali atau ke Balitar atau ke mana. Nah itu pasti nanti butuh yang namanya ini tapi digini-gini kan. Jadi sing sregep nyambet gawe ya. Intine kuwi. Dadi wong lanang aja males. Strong. Karena zaman sekarang cewek pun kan udah banyak kan ya Mas, yang pengen kerja sendiri. Banyak kok cewek yang pengen mandiri gitu kan Mas. Jangan kalah sama cewek itu tadi. Jangan kalah sama cewek yo, jangan kalah sama cewek ya. Jadi intinya bangga semangat dulu, senajan awake dhewe, senajan kita ini profesinya apapun, tadi sudah dibilang profesi itu sembarang, yang penting iku mang bisa menghidupi diri sendiri. Kalau masalah rupawan, tampang dan lain sebagainya, mungkin salon masih banyak yang buka ya. Skincare sekarang itu bisa merubah segalanya. Oke, walaupun enggak perempuan, enggak laki-laki, kalau kena skincare bisa dirubah ya. Masih bisa dipermak lah ya. Dipermak, bener. Bisa diservis sih Mas ya, enggak cuma bisa diservis. Kendaraan loh ya yang bisa diservis. Dipoles ya. Kalau itu arahnya jangan ini kan juga ada salonnya, salon mobil. Jangan dibawa ke sini kalau masalah itu. Nanti kalau tak poles pakai alat poles gerinda itu habis semua nanti saat bulu-bulunya gitu. Betul banget. Oke, terus ngomong kriteria. Kok ngobrol sampai tekan kono iki mah sakjane topiknya apa lho? Random ya, mengalir. Random. Sing penting happy hore sambil kita menikmati suasana siang, angin sepoi-sepoi ya toh, seger gitu. Terus tadi Mbak Alin ini dadak ngerpek pitakon iki.
Oh iya, sakjane iki pertanyaan terakhir hasilnya misalnya ya. Siapa Mbak Alin sesungguhnya? Berarti Mbak tadi Alin ini tadi adalah penyanyi. Ya, bisa dibilang seperti itu. Kan tadi Tapi masih lumayan baru sih, Mas. lumayan gitu. baru. Karena lumayan baru, mari kita bikin lama. Oke, berarti sebenarnya tadi Mbak Alin adalah penyanyi ya. Betul. Dari tadi tanya begini. Oh iya. Gini. Gantian sing nyekel lali aku lupa saya. Ya, jadi Mbak Alin tadi adalah penyanyi, itu adalah tadi dibilang ketidaksengajaan. Terus sebenarnya Mbak Alin ini aktivitas sehari-harinya atau mungkin pokoknya, tadi kan tidak sengaja kalau nyanyi. Kalau yang pokok itu sebenarnya gimana Mbak Alin? Sebenarnya pokoknya Melu. sebenarnya kan ini akhir-akhir ini apa ya kemarin itu kan saya seringnya di Surabaya, Mas. Surabaya. Gitu. Saya itu kuliah di Surabaya di suatu universitas. Saya sebutkan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Di UNESA. Gitu. UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Iya. Saya kuliah di Surabaya, jadi ya sering-seringnya ke Surabaya. Cuma ya wira-wiri gitu. Wira Sableng kok dadi wira-wiri ya. Wira Sableng. Terus Wira-wiri Surabaya, Rejo Tangan, Surabaya, Rejo Tangan gitu. Terus alhamdulillah kemarin itu baru selesai sidang, Mas. baru selesai sidang. Ya, terus Alhamdulillah. ini tinggal nunggu wisuda gitu. Tinggal sudah. Kalau boleh tahu jurusan apa kuliahnya, Mbak? Jurusan ini Angel lagi. Jurusan Teknik Informatika, guys. Teknik IT. Informatika. Wong IT bolo iki, wong IT. Bukan jurusan mencintaimu, bukan. Kowe aja pede ya. Jurusan IT. Iya, betul. Selesai berapa tahun ini? Alhamdulillah kurang dari 4 tahun sih, Mas. STD Alhamdulillah. standar. Iya, standar sih. Ya, bisa dikatakan apa ya? Tepat waktu tapi ya kurang lama. Loh, kuliah kok kurang lama ya. Wah, apa wi berarti apa? Terlalu cinta dan setia dengan kampusnya. Nggak terlalu lama ngono. Iki dari sudut pandang positif. Mbah lek negatifnya paling yo lah iki paling mungkin kuliahnya ndak beneran, ndak sungguhan gitu. Gitu. Oke, berarti kurang dari 3 tahun sudah selesai. Kalau Kurang dari 4 tahun. kurang dari 4 tahun. Iya. IT Eskom. ST, tak kira STI. Apa STI iki? Suami takut istri. Mas Ida, Aku ndak takut dalam artian ki saling menghargai lek jarene ngono ya toh. Sebagai istri patuh sama suami, sebagai suami menghargai istri. Kadang ku bolo-bolo ngarani hudai wedi karo bojone, takut sama istrinya. Bukan kok takut, ini kita saling menghargai. Wong ngalah itu bukan berarti kalah. Ya apa enggak ya toh? Masuk. Nah, perempuan tuh paling senang kalau laki-lakinya ngalah. Ya Iya, apa enggak? Mas. Kameramen ya apa enggak? Piye Mbak Alin, bener ya? Betul, Mas. Kadang itu cewek itu ya, Mbak itu benar apa salah, pokoknya ngambek gitu. Nah, kuwi. Apa ya rata-rata perempuan ngono ya? Apa mek bojoku tok? Apa mek istriku tok? Iki malah aku kena iki yoan. Oke, jadi intinya itu tadi Mbak Alin sebenarnya adalah mahasiswa ya. Tugas utamanya sebenarnya mahasiswa. Mahasiswa apa mahasiswi jenenge? Mahasiswi sih kalau cewek ya. Oh, kalau cewek mahasiswi, Ya, sebenarnya mahasiswi, tapi kalau memang untuk dunia entertain ya, kalau saya bilang entertain itu nyanyi-nyanyi dan mungkin dunia hiburan atau sejenisnya, itu tadi adalah sampingan atau mungkin poin plusnya dari Mbak Alin ya. Jadi sudah selesai kuliah, tinggal nunggu wisuda. Berarti habis ini mau ngapain Mbak Alin? Habis ini sebenarnya mau kan habis stres skripsi ya, Mas ya. Stres bolo, stres, Stres bola. melingkar. Iya. Terus Healing bentar gitu ya. healing. Ada temannya nggak healing? Kayaknya kalau saya lebih nyaman healing tuh sendiri, Mas. Yo dewe, yo Rasdo nawani saya. Mulas ini gitu. Ya, healingnya lebih suka sendiri. Sendi yang paling menyakitkan itu adalah sendirian. Tapi menyakitkan nggak kalau sendirian? Karena kalau kita udah terbiasa sendiri tuh kadang kita kalau sendiri nggak merasa kesepian.
karena sudah terbiasa sendiri, sehingga Anda bisa menyimpulkan kalau si Mbak Alin ini terbiasa sendirian, berarti dia ini, aku ndak ngarani, silakan disimpulkan sendiri karena terbiasa sendirian gitu. Ayo. Jadi habis ini healing-healing, di refresh dulu gitu ya otaknya. Jadi biar ada inspirasi nanti buat masa depannya gimana Ya, gitu. betul. Sebenarnya udah ada bayangan kayak kedepannya tuh mau kerja gimana gitu, udah ada kedepannya. Cuma masih saya simpen dulu gitu di dalam diri sendiri. Oke ya, jadi itu memang maksudnya nanti mau dibikin surprise, oh maunya seperti ini loh. Ini adalah strategi yang bagus. Kadang itu ada loh Mbak yang mungkin baru aja lulus, baru aja apa, atau mungkin punya apa sedikit gitu dipamer-pamerin, atau ini sudah pengangkatan gini-gini dan sebagainya, itu dikasih tahu ya. Memang tipikal orang tuh beda-beda. Tadi Mbak Alin ini sebenarnya orangnya pemalu dikit tapi elegan. Pemalu yang elegan itu ya seperti ini ya, malu-malu tapi enggak, tak teruskan, silakan diteruskan sendiri. Oke Mbak Alin, jadi ini karena mungkin Mbak Alin kan baru selesai kuliah ya. Saya selesai kuliah 2017, bisa dibilang ya, tadi di depan kita ngomongnya seumuran. 2017 saya baru selesai kuliah, S1 juga. Jadi nanti cuman memberikan pesan, intinya jangan cepat puas dengan apa yang sudah dicapai. Teruslah berusaha dan berusaha, jangan putus asa, kejarlah mimpimu setinggi langit. Walaupun orang bilang kalau mimpinya terlalu tinggi di langit, kalau jatuh sakit. Tapi kalau saya enggak, kalau mimpinya sangat tinggi, paling enggak misalkan jatuh enggak langsung jatuh ke bawah, masih banyak yang dilalui, jadi paling nyantol di bawahnya, di bawahnya. Jadi mimpinya masih ada di tinggi. Tetap berusaha yang terbaik, lakukan yang terbaik. Ya memang kalau namanya cinta, ndak usah kesusu rabi dhisik ya. Nggak usah buru-buru nikah dulu, ini kalau saran dari saya. Jadi emang benar-benar digali potensinya dulu, apa yang sekiranya perlu dikejar dulu, supaya nanti paling ndak ya minimal ya, walaupun kita nggak bilang ijazahnya kepake, nggak bilang gitu ya, paling ndak apa yang didapat selama menuntut ilmu ini nanti bisa terpakai untuk meniti karir, maksudnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang perlu kita bahas yang ini. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa, tadi sudah disampaikan IG-nya kan, nggak apa-apa ya di-follow-kan ke teman-teman. Sudah disampaikan IG-nya, TikTok-nya atau media sosialnya, nanti bisa teman-teman cari sendiri, bisa berteman sendiri, silahkan, monggo. Mbak Alin ini orangnya humble, enak diajak ngobrol ya, enggak sombong kayak lu tuh kameramen tuh sombong tuh, nggak pernah ngomong dari tadi, temannya ngomong terus, sombong itu dia. Oke, cukup itu saja. Terima kasih telah menyaksikan channel kami. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang ini bersama Mbak Alin ini bisa memberikan barokah, dan mungkin apa yang bisa diserap oleh penonton-penonton YouTube channel kami dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, sebelum saya pamitan, Mbak Alin pamitan dulu atau saya dulu pamitan? Kameramen, piye? Aku dhisik. Berarti saya dulu. Oke, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube HK Auto Service, dan di sisi kiri saya ada Mbak Alin Rose. Terima kasih Mbak Alin atas waktu dan tempatnya sudah mau kita ngajak ngobrol bareng. Mudah-mudahan nanti kedepannya Mbak Alin ini bisa makin sukses. Amin. Saya ndak kok dongak nih. Amin. Semoga untuk Mas Huda, untuk HK Auto Service ini semakin jaya, semakin sukses. Pokoknya kedepannya semakin top, mantap. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen di bawah kalau perlu, nanti saya bantu. Oke? Thank you.